Saya menyaksikan kebaikan Tuhan hari ini. Bagaimana saya Tuhan bawa ke taman surga secara roh dan Tuhan bawa saya ke alam barzah. Bapak Ibu Saudara, dulunya saya tuh orang gak kenal Tuhan. Perkenalkan dulu ya Bapak Ibu Saudara ya. Kalau gak kenal maka gak tahu nama saya. Ya kan? Ya iya dong, kalau gak kenal kan gak tahu nama saya. Ya, baru setelah tahu baru Masa sih? Saya memang udah lama gak disayang loh, cuma disayang Tuhan. Perkenalkan ya Bapak Ibu Saudara, ada ibu-ibunya. Nama saya Lucy Daiva. Hai Kak Lucy. Kalau kemarin lagi sama Pak Roni memperkenalkan ya. Nah, saya tuh dulunya bukan orang percaya Bapak Ibu. Saya termasuk orang yang menghujat orang-orang Kristen. Jadi kalau sekarang saya ditempatkan di sini, orang-orang banyak hujat Yesus dalam pelayanan saya ngaca sama diri saya dulu. Saya dulunya nggak ke gereja, karena saya nggak rajin ke gereja, nggak rajin ke sekolah minggu, karena saya ke mushola. Sedari kecil Bapak Ibu saya ajarkan saya agama yang baik. Jadi ibu bapak saya orang Palembang, bapak saya itu bisa dibilang ustadz waktu di Palembang. Kiai, bapak saya dipanggilnya Yai karena guru ngaji. Apa buktinya? Buktinya emak saya sebagai muridnya dikawinin sama dia. Itu buktinya, karena dia cerita sama saya. Kalau nggak ceritakan, kalau nggak ada buktinya sebagai muridnya, murid pengajiannya, murid ngajinya dikawinin sama bapak saya. Nah singkat cerita Bapak Ibu Saudara, saya mengenal kekristenan itu tahun 2004, usia saya 27 tahun. Tapi flashback ke belakang bagaimana saya tidak mengenal Kristus. Yang saya bilang tadi, sedari kecil saya cuma punya satu tetangga saya orang Kristen. Di depan kita panggil enci-enci dan haram hukumnya buat kita lewat depan dia. Salaman sama orang Kristen juga haram Bapak Ibu. Ya, apalagi tempel-tempelan, apalagi punya pacar orang Kristen, nauzubillah min dalik. Amit-amit jabang bayi. Amit-amit jabang bayi, amit-amit jabang bayi. Beneran. Nggak mungkin saya jadi orang Kristen, kata saya. Tapi kata Tuhan Yesus dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan lu yang milih gue, enak aja lu. Gue yang pilih lu, itu dalam bahasa gaul. Bener gak? Jadi saya mau lari ke lubang semut, sekalipun yang paling kecil lubang semut kan. Jadi ditomot sama dia. Kebetulan selama 27 tahun hidup saya sengsara Bapak Ibu. Saya tinggal dalam dunia di garis batas kemiskinan. Saya orang Priuk Bapak Ibu. Jadi saya lahir di Palembang, 6 bulan dibawa emak bapak saya dengan 2 kakak saya ke Jakarta, katanya mah hijrah, ya kan. Berusaha untuk cari hidup tenang, ternyata tidak tenang Bapak Ibu. Punya anak mulu per 2 tahun, per 3 tahun, akhirnya saya jadi sasaran. Singkat cerita saya tumbuh dalam keluarga yang broken home dan sayanya broken heart. Nah begitu sayangnya Tuhan sama saya dari dulu cita-citanya pengen jadi artis. Akhirnya ternyata Tuhan tuh kabulkan. 2000 tahun 96 saya udah mulai jadi penyanyi orkes dorong Bapak Ibu. Terus jadi penyanyi Ancol, jadi penyanyi Dufan. Belum puas sampai di situ, Tuhan tuh udah baik sama saya. Sekarang saya tahu Tuhan baik. Dulu kan nggak tahu. Yang tahunya tuh dari Fortuna. Tahun 2000 saya sudah mulai main sinetron Bapak Ibu. Walaupun cuma enggak figuran. Figuran tuh tahun 96. Selebihnya saya punya peran. Tahun 2003 mulai debut rilis album saya, judulnya Tua-Tua Keladi versi Dangdut. Tahun 2004 mulai rilis. Dan di sana ada beberapa album saya, Tua-Tua Keladi, Bojoloro, Digilir Cinta, apalagi, ya pokoknya waktu zaman itulah ya, dangdut lagi happening gitu ya. Ada model gaya kan, gaya ngebor, gaya-gaya apa gitu ya. Singkat cerita Bapak Ibu, saya itu hidup dalam 1 kemiskinan, 2 ketidakbahagiaan, 3 penyiksaan, 4 pelecehan. Sewaktu kecil saya menjadi korban pelecehan seksual Bapak Ibu. Di Priuk itu kemiskinan, tidak ada edukasi. Jadi waktu saya merasa saya dilecehkan, saya rasa itu bukan pelecehan, dianggap bermain-main. Hingga pada saat saya kelas 6 SD, saya merasa ini udah gak benar. Saya sudah mulai lari-lari ke kolong tempat tidur, lari-lari ke kolong meja karena rasa takut. Udah mulai gede. Tapi apa daya hidup saya merasa saya ini udah gak punya artinya. Perempuan udah gak punya mahkota, udah gak punya artinya. Tapi terus saya jalin tahun 2003 akhirnya saya jadi artis. Tahun 2004 mulai berkecimpung dengan banyaknya artis. Yang ada bukan tambah happy, orang lihat happy. Kenapa? Saya tadinya rumah saya reot, akhirnya dengan saya jadi artis, saya bisa naikkan derajat keluarga saya. Yang tadinya makan sungkan hidup gak mau, sekolah aja pas-pasan. Puji Tuhan, alhamdulillah pada saat itu Tuhan pakai saya untuk naikkan derajat keluarga saya. Walaupun saya punya ribuan alasan untuk tinggalkan keluarga saya. Tapi saya nggak lakukan itu. 2004
saya adalah tahun kesuksesan saya karena setiap hari saya nongol di TV Bapak Ibu. Acara Digoda, Dangdut Asik dan lain sebagainya. Infotainment tiap hari, singkat cerita ada produser dari Jerman mau kontrak Inul. Nggak dapat Inul, dapatnya si Lucy. Nah karena saya mau go internasional Jerman, emak saya bilang nggak boleh. Nah ternyata nih brokernya itu ada udang di balik bakwan Bapak Ibu. Dia pengen nama saya, broker ya, bukan produser, broker. Singkat cerita si broker ini rayu-rayu ibu saya, ya udah saya satu bulan kenal dan akhirnya kita kawin. Jadi kawinnya karena asal-asalan. Saya cuma mikir gini, makanya nggak heran ya kalau suka bilang gini, artis mah tukang kawin cerai. Elo, ada yang bilang gitu gak? Anda benar. Benar. Artis tukang kawin cerai. Iya, karena saya berpikir gini, ya udah kawin aja. Nanti kalau nggak cocok di Jerman kita cerai. Saya cari bule yang dapat pakle. Lah dia kan orang Jawa, dapat pakle. Nah singkat cerita 10 Oktober saya menikah. Yang ada saya nikah bukannya asik lagi di Jerman. Kongsi berantakan semua. Hebat gak tuh? Hebat gak tuh? Harusnya saya ke Jerman, yang ada gak jadi Bapak Ibu. Udah dikawinin. Kecemplung gak saya? Udah 27 tahun hidup saya berantakan. Udah berkali-kali OD. Siapa yang pernah OD? Saya OD berkali-kali. Kenapa gak mati-mati? Sekarang saya baru tahu. Karena Tuhan persiapkan saya ada di sini. Amin. Apalagi kalau udah mulai main ke kampus tuh yang di Mangga Besar, tahu kampus Mangga Besar? Kampus 1 tutup, kampus 2 kebakaran sekarang kampus 2. Ya, kampus 1 tutup. Nah waktu saya di kampus itu ya, kalau saya nyanyi di lantai 2, lantai 3 saya nyanyi. Sebelum nyanyi ngesut dulu kita, ini kita belak-belakan ya. Kita telanjangin pekerjaan iblis. Sebenarnya untuk apa? Saya cuma mencari kebahagiaan. Jadi ke narkoboy, ke seks bebas. Udah ngerasa hidup saya udah gak ada artinya. Yang penting pulang bawa duit kata emak gue. Jadi saya tuh hidup udah kayak robot Bapak Ibu. Udah kayak sapi perahan. Nah ini dahsyatnya Tuhan. Saya persingkat. Akhirnya karena kawin asal-asalan. Si suami yang sayangnya berantakan karena gak jadi ke luar negeri. Kongsi pecah, produser memutuskan hubungan dan lain sebagainya. Si suami yang gue apa dia ngawinin gue kagak tahu dah ya. Gue apa dia tuh yang ngawinin. Ya kan? Sama-sama punya niat yang jelek. Dia sakit Bapak Ibu, kena santet, kena teluh, dan ilmu-ilmu hitam lainnya. 1,5 bulan saya nemenin dia. Kok saya nggak punya ya hati tega ya? Saya kesel sama diri saya. Padahal saya udah dibohongin, dia sakit, tendang aja, harusnya gitu dong. Saya nggak lakukan itu. Masih punya kemanusiaan yang besar. Saya pikir temenin dia dulu, udah sembuh gue ceraiin. Saya udah bawa ke rumah sakit manapun Siloam semua bersih. Udah bawa ke ustadz, guru, haji, saya, kiai, haji semua. Gak ada yang bisa. Sampai ke gunung gede paling terakhir. Sampai si abah itu bilang, ini mah yang bisa ngalahin ilmunya harus lebih tinggi. Cuma satu ya Lucy katanya. Kalau gak dia yang mati, lu yang mati. Bukan saya ya, si suami. Suami yang mati. Jadi ternyata benar yang dikirim mati, yang si suami mau mati. Ada satu malam dia udah mau mati, pokoknya udah nyerah nih saya. Kebetulan dulu saya siksen, jadi kalau ada kiriman-kiriman saya tahu. Pokoknya saya nyerah nih Bapak Ibu ya. Udah pakai mukena doain dia nggak sembuh-sembuh. Akhirnya si bapak mertua saya bilang gini, Lucy bawa ke Bali kita doakan. Flashback. Bapak ibu mertua saya dulunya orang Muslim punya pesantren, ibunya, tapi terima Yesus. Nggak peduli saya, nggak kenal. Si suami dulunya Islam, suka ajan dan lain sebagainya, terus terima Yesus di Jerman, tiba-tiba mak kawin nama saya agamanya Islam, gua kagak mau dibohongin, gua Islamin lagi dong. Walapin lagi. Akhirnya balik lagi ke tadi, dia kena santet ya. Waktu dia kena santet saya udah nyerah, ya udah bawa dia ke Bali, kita ke Bali, didoain. Nah ini dia Bapak Ibu. Waktu didoakan, saya doa dengan cara saya dong. Mertua saya bilang gini, Lucy, kamu doa dengan cara kamu. Saya doa dengan cara saya. Semua ayat saya baca. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu ada ayat yang saya baca. Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis. Belum selesai. Saya enggak ada di situ. Saya udah kirim gambar ya teman-teman. Tahu Bapak Ibu? Waktu saya baca ayat kursi di pertengahan ini bukan. Yang ijo-ijo. Ini dia Bapak Ibu. Waktu saya baca ayat kursi pertengahan dan belum selesai, tiba-tiba ting badan saya ada saya nggak ngerti itu badan saya atau gimana, pokoknya saya ada di sini. Ini namanya taman surga Bapak Ibu. Dan saya baru dapatin ini 4 hari yang lalu di Google. Saya bilang gini, saya pengen cari gambaran di mana waktu saya dibawa Tuhan ke taman surga. Saya ketik taman surga penuh dengan pepohonan, dapatnya ini Bapak Ibu. Lihat, cantik ya. Luar biasa.
Dan tinggi-tinggi, ini kan rata pendek, di sana tinggi-tinggi yang saya dapat. Tapi kurang lebih seperti ini jalannya gede banget. Jadi dia tuh rata kanan kiri, pohon besar banget, rumputnya panjang tinggi-tinggi, tidak sakit. Saya nyeker Bapak Ibu. Saya nyeker. Rumput itu nggak basah. Kalau basah kaki kita nggak enak. Kalau kering kaki kita sakit. Saya injak, saya berlari-lari sendirian, saya berlari-lari, saya kesenangan. Bapak Ibu, saya sendirian, saya kesenangan. Saya cuma bilang astagfirullahaladzim, ya Allah, Allah Akbar, nyebut terus Bapak Ibu, astagfirullahaladzim. Maksud itu indah banget, belum pernah saya merasakan ini. Saya senang banget ya. Sorry ya, saya nggak nyanyi gini. Tumpas enggak. Mentang-mentang ada pohon gitu, terus nyanyi. Mas enggak, karena nggak ada lawan. Ya kan? Jadi saya lari-lari Bapak Ibu. Dan saya bahagia banget, saya terus lari keluar dari taman ini, saya masuk ke bukit Bapak Ibu. Saya nggak dapat bukitnya. Ada satu lagi sayang, ada satu lagi yang hijau-hijau. Nah, saya masuk ke bukit ini Bapak Ibu. Airnya nggak ada ya, ini gambaran aja. Waktu saya masuk ke bukit ini, saya bilang, Allah Akbar, astagfirullahaladzim, bagus banget. Di ujung bukit sana bukan air yang saya lihat, sebuah baki besar sekali. Sebuah baki besar sekali, lalu ada anggur berterbangan lama-lama menyerupai sinar surya Bapak Ibu. Yang perlu saya kasih tahu, di balik sinar dan baki itu ada sebuah gerbang besar luar biasa, dan saya mau nyampe ke sana. Itu adalah gerbang kerajaan Allah. Amin. Itu sekarang saya tahu, dulu kan gak tahu. Saya bilang, "Wih, apaan tuh? Saya mau ke sana dong." Waktu saya lari mau ke sana, si suami lagi didoain secara Kristen, dia ternyata manifestasi. Sekarang ayah tahu tuh manifestasi. Lah dulu mah kesurupan kita tahunya. Pantang dia kanan saya, dia langsung Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Saya lagi doain dia. Waktu saya merasa saya lagi doain dia, saya mikirnya gini loh, sebelah kiri saya, Allahu Akbar, tadi gua di mana? Dan saya kesel. Karena saya ngerasa ngapain saya balik lagi gitu loh. Saya mau di situ aja gitu. Hidup saya tuh udah capek, udah menderita gitu. Saya mau di situ aja, nggak mau pulang. Nggak mau pulang Bapak Ibu, sendirian saya nggak mau pulang. Makanya saya kesel waktu saya bangun, ini gua di mana? Ternyata saya lagi doain ini. Sampai saya bingung ini di mana? Akhirnya saya tahu lagi doain dia.